Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriasih, NIM 2120201092, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi norma guna memenuhi tugas mata kuliah PKN MI. Sebelum memulai, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan disimak dengan baik ya teman-teman. Penjelasan beberapa poin-poin norma. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma, dan yang kedua, ada berapa macam jenis norma yang ada dalam masyarakat. Dalam bahasa Latin, norma berarti siku-siku yang dipakai untuk mengukur aturan dan pedoman dasar. Kata sifatnya adalah normalis, yang berarti menyelaraskan dengan ukuran. Jika diartikan lebih luas, pengertian norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disertai dengan sanksi atau ancaman bagi pelanggaran. Pada mulanya, norma berbentuk secara tidak terencana. Pada saat itu, norma hanya sebagai konsekuensi hidup bersama. Aturan atau norma ini hanya berlaku perintah lisan dari orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Lama-kelamaan perintah lisan tersebut berkembang menjadi aturan atau norma tertulis yang sengaja dibuat agar lebih mudah dipelajari dan tidak mudah untuk berubah-ubah. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat aturan, kaidah atau norma, baik yang berupa suatu keharusan, anjuran atau larangan. Kaidah atau norma yang ada di masyarakat ini merupakan aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma atau kaidah sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku warga. Norma juga menjadi bagian masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Oleh karena itu, pola kelakuan yang telah disesuai dengan norma selalu mengandung unsur pembelaan. Pada dasarnya, kaidah sangat diperlukan oleh masyarakat. Mengetahui, mengerti, dan menghargai adanya norma yang ada di masyarakat yang harus dipatuhi. Namun, dalam pelaksanaannya selalu ada penyimpangan-penyimpangan dengan berbagai alasan. Jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Apa sih yang disebut dengan norma agama itu? Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Sumber norma ini adalah kitab suci dari setiap agama yang dianut. Norma agama bersifat abadi dan universal. Abadi berarti norma agama berlaku sepanduan lama manusia hidup di dunia, sedangkan universal berarti norma agama berlaku untuk semua umat beragama. Pelanggaran norma agama menimbulkan dosa dan diancam hukum dari Tuhan di akhirat nanti, sedangkan yang mematuhi akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk. Pedoman berperilaku ini dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Norma kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sosial, seperti cibiran atau cemoohan masyarakat sampai diasingkan dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama maupun adat istiadat masyarakat. Norma kesopanan merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya.
Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar. Misalnya, perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian seorang perempuan dewasa saat keluar rumah. Pelanggaran terhadap norma ini akan kembali kepada diri sendiri, yaitu berupa perasaan malu dan sungkan terhadap orang di sekitarnya. Norma keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan memikat. Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun. Sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Orang yang melanggar aturan-aturan hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman seperti penjara atau denda. Menurut Kansil, norma hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, aturan dibuat oleh badan lembaga berwenang. Yang ketiga, aturan bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi bersifat tegas. Yang kelima, aturan berisi perintah dan larangan. Perintah harus ditaati dan larangan harus dijauhi oleh setiap orang. Dan yang kelima, norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan. Dalam lingkungan tertentu, seseorang bisa dianggap aneh jika tidak melakukan norma kebiasaan. Norma ini terjadi secara berulang sampai menjadi ciri khas tertentu. Sanksi sosial bila melanggar norma kebiasaan berupa teguran. Contoh, kebiasaan memberikan hormat kepada orang yang usianya lebih tua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri atau yang lainnya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang setelah saya paparkan tadi, yaitu jelas diketahui bahwa norma merupakan salah satu moral yang harus dimiliki setiap individu manusia, terutama yang ada dalam lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.